Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Proses Pantai. Semoga dalam kondisi sehat dan semangat menjalani perkuliahan di semester ini. Sebelum menyaksikan materi dalam video kali ini, silakan lakukan presensi di SIAM masing-masing pada jam perkuliahan mata kuliah ini. Dan berikut merupakan materi pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pasang surut, di mana jika kita lihat dalam RPS, pertemuan ini merupakan pertemuan minggu ke-8 dengan topik pasang surut, dan referensi yang kita gunakan adalah buku Dinamika Pantai. Adapun tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep pemodelan dan analisis data pasang surut. Dan adapun topik bahasan yaitu terkait pendahuluan, penjelasan tentang pasang surut, dan pengaruh pasang surut pada garis pantai. Penjelasan tentang pengaruh pasang surut berdasarkan energinya. Jadi tidal atau pasang surut. Pasang surut merupakan gerakan naik turunnya permukaan air laut secara periodik dalam skala luas. Nah, ini sudah kita pelajari di mata kuliah dasar terkait pasang surut. Yang perlu digarisbawahi adalah pasang surut terjadi dalam skala yang luas dan periodik, jadi bertahap. Kita bisa lihat di animasi sebelah kiri ini. Pasang surut sendiri diakibatkan faktor dari gaya tarik benda-benda langit, atau biasa yang lebih dominan adalah matahari, bulan, dan bumi sendiri, sehingga mengakibatkan pergerakan air yang ada di bumi mengalami pasang dan juga surut. Pemanfaatan data pasang surut di bidang perikanan yaitu untuk keamanan dan keselamatan pelayaran, sirkulasi air tambak, membantu dalam penelitian biota laut terutama pada zona intertidal. Kemudian untuk bidang non-perikanan yaitu untuk studi kondisi geologi pesisir, informasi untuk konstruksi bangunan pantai, serta pola penyebaran limbah. Dan pasang surut sendiri ada dua macam, yaitu terkait spring tide dan nip tide. Jadi ketika kondisi fase spring tide, ketika bumi, bulan, dan matahari sejajar, dan juga nip tide, yaitu ketika posisi bulan, bumi, dan matahari yaitu 90 derajat. Jadi ketika bulan purnama, kemudian seperempat akhir, bulan mati, dan seperempat pertama, maka bisa kita lihat perbedaan antara pasang dan surut yang terjadi di bumi kita. Jadi ada variasi pasang surut karena perubahan posisi bulan, bumi, dan matahari. Dan tipe-tipe pasang surut ada 4, yaitu terkait diurnal tide atau pasang surut harian tunggal, semi-diurnal tide atau pasang surut harian ganda, mixed tide prevailing semi-diurnal, pasang surut campuran condong ke harian ganda, dan mixed tide prevailing diurnal, pasang surut campuran condong ke harian tunggal. Dan berikut merupakan tipe pasang surutnya berdasarkan penjelasan itu tadi. Jadi harian ganda, campuran condong ke harian ganda, campuran condong ke harian tunggal, dan harian tunggal. Kemudian terkait teori perhitungan pasang surut. Jadi ada metode Dudson-Rusten, merupakan salah satu metode perhitungan pasang surut dengan pengamatan yang dilakukan selama 9 seri, yaitu 9 kali 38 jam atau selama kurang lebih 15 hari secara berturut-turut atau terus-menerus. Di mana rumusnya adalah MSL sama dengan faktor kali bacaan per sigma atau jumlah faktor, di mana ada ARR atau air rendah rata dan ATR air tinggi rata, dengan rumus seperti berikut: MSL dikurangi Z0 untuk rumus ARR, sedangkan ATR adalah MSL ditambah Z0 atau min sea level ditambah elevasi muka air pada min sea level. Kemudian teori perhitungan yang kedua yaitu metode Admiralty, merupakan pembanding metode Dudson-Ruster, di mana cara ini digunakan untuk menentukan permukaan air laut rata-rata dari 4 komponen pasang surut, yaitu S2, M2, O1, K1, di mana komponen pasang surut itu tadi 4 komponen penting,
dihitung dan akan ditentukan nilai bilangan Fomsalnya atau F, di mana nilainya atau rumusnya adalah K1 plus O1 per M2 ditambah S2, di mana jika nilai F-nya adalah kurang dari 0,25 atau lebih dari 0, maka disebut jenis pasang surutnya adalah harian ganda. Begitu seterusnya hingga ketika nilai F-nya lebih besar dari 3, maka dinamakan atau jenis pasang surutnya adalah pasang surut tunggal. Kemudian masuk ke pengaruh pasang surut. Jadi kaitannya pasang surut dengan garis pantai. Jadi garis pantai sendiri atau shoreline adalah garis pertemuan antara air laut dengan daratan yang kedudukannya berubah-ubah sesuai dengan kedudukan pada saat pasang surut, pengaruh gelombang, dan arah atau arus laut. Jadi bisa kita lihat di Triatmojo tahun 99. Jadi yang dinamakan garis pantai itu pertemuan antara air laut dengan daratan, di mana bisa berubah-ubah sesuai dengan kedudukan pada saat pasang surut, pengaruh gelombang, serta arus laut. Kemudian terkait perubahan garis pantai disebabkan oleh proses alami maupun aktivitas manusia dalam memanfaatkan kawasan pantai guna memenuhi kebutuhannya. Perubahan garis pantai mengakibatkan adanya pengurangan daratan dan penambahan daratan. Jadi menurut Apriana 2016, macam-macam kedudukan garis pantai akibat pasang surut. Nah, jadi ada namanya low water line, mean sea level, high water level, dan seterusnya. Dan kemudian kita masuk ke pengaruh pasang surut. Jadi pasang surut dapat mempengaruhi sedimentasi dan abrasi. Wilayah pasang surut harian ganda atau tipe campuran condong ke harian ganda memiliki pengaruh berbeda dengan wilayah yang hanya mengalami pasang surut harian tunggal, di mana wilayah pasang surut tipe harian ganda dan campuran condong ke ganda mengalami proses transportasi sedimen yang lebih dinamis dibandingkan dengan pasang surut harian tunggal. Nah, jadi sangat berpengaruh untuk garis pantai, perubahan garis pantainya. Jadi kapan waktu untuk melakukan pengamatan garis pantai? Di mana data pasang surut digunakan untuk mengkoreksi data satelit dalam hal pengamatan garis pantai. Hal ini dikarenakan data satelit yang akan kita gunakan hanya mengambil foto udara pada waktu tertentu tanpa mengetahui apakah pantai tersebut saat pasang atau surut. Nah, jika kita lihat, jadi ketika spring tide ataupun nip tide pasti akan memiliki kontur atau memiliki hasil foto udara yang hampir sama atau mungkin berbeda jika kita lihat dari hasil foto udara. Nah, tapi dari hasil foto udara kita tidak bisa mengetahui apakah itu sedang pasang ataukah sedang surut. Nah, jadi fungsinya mengetahui data pasang surut di perairan tersebut atau di pantai tersebut itu untuk mengkoreksi hasil dari data satelit tersebut, sehingga dalam pengamatan garis pantai secara jarak jauh atau menggunakan satelit, nah perlu koreksi data pasang surut sehingga pengamatannya akan menghasilkan data yang sama. Jadi ada laman situs BIG yang mungkin kalian sudah sering gunakan, yaitu untuk prediksi pasang surut di wilayah Indonesia, di mana jika kita lihat sebagai contoh di sini adalah di Mahameru tahun 2021. Ini merupakan peta perubahan garis pantai Kecamatan Jenuh tahun 2015 sampai 2020. Jadi ada 6 tahun dilakukan perubahan atau pengamatan perubahan garis pantai di Kecamatan Jenuh. Dan bisa kita lihat ketika akuisisi data citra satelit Landsat di sini, ketika dikoreksi pada ke-5 tahun tersebut atau ke-6 tahun tersebut,
kondisinya citra satelit Landsat itu mengukur pada keadaan surut. Nah, sehingga ketika sudah sama-sama surut, maka kita bisa menganalisa atau melihat perubahan garis pantainya. Jadi apakah ada yang mengalami abrasi dari 6 tahun tersebut, atau mungkin ada yang mengalami akresi. Nah, jadi harus menyamakan dulu apakah dalam kondisi pasang ataukah dalam kondisi surut ketika menganalisis perubahan garis pantainya secara penginderaan jauh. Kemudian pengaruh pasang surut sendiri terhadap perubahan garis pantai. Nah, bisa kita lihat di gambar ini. Jadi ada yang pengaruhnya yaitu pengaruh dari pasang surutnya, ada juga yang pengaruh dari gelombang. Jadi klasifikasi garis pantai berdasarkan energi, hubungan antara pengaruh pasang surut dan garis pantai. Jadi ada yang pengaruhnya sangat dominan. Jadi ketika pasang surutnya dominan, maka kurvanya akan yang berwarna hijau. Sedangkan yang jika lebih dominan adalah gelombangnya, ketinggian gelombang yang mempengaruhi perubahan garis pantai, maka garisnya adalah yang warna hitam, dan begitu seterusnya. Jadi pengaruh pasang surut terhadap perubahan garis pantai, di mana yang A itu adalah dominasi gelombang. Jadi kita bisa lihat bahwa bentuk pantainya pun akan berbeda dengan ketika yang mendominasi adalah pasang surut. Jadi ketika yang mendominasi perubahan garis pantainya adalah gelombang, maka bentuknya akan seperti yang A, gambar A atau gambar atas. Kemudian ketika yang mendominasi adalah pasang surut, maka bentuknya akan seperti yang gambar B. Dan itu, terima kasih. Begitulah materi dalam pertemuan kali ini. Jika masih ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan, silahkan tuliskan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.